hari ini di tingkat remaja itu sudah memasuki pada taraf yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak segan-segan lagi menyakiti badan, bahkan membunuh temannya sendiri. Bahkan kemarin ada yang menggertak polisi lagi. Gawat, ganas sekarang. Ketika mau dikejar dia mau dihantam dengan parang. Dan lebih menyakitkan lagi, memilukan hati kita lagi, peristiwa itu sudah terjadi di bumi Aceh yang kita banggakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Direktur yang kita muliakan, alhamdulillah selalu hadir dalam masjid yang kita banggakan ini. Dan alhamdulillah yang telah mampu memimpin Politeknik ini hingga sampai hari ini. Nama besar Politeknik di Aceh, Luxmawe, menjadi hal yang dipertanyakan dan diperbincangkan. Juga kepada seluruh para jamaah hamba Allah sidang Jumat, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini di berbagai media sosial, baik media audio visual, media visual dan juga auditif, saban hari kita menonton, menyaksikan dan membaca lewat media massa tersebut berbagai persoalan tentang kenakalan remaja-remaja kita. Dulu kita mendengar, membaca, menyaksikan di kota-kota besar, anak-anak gelandangan, anak-anak yang membunuh orang tua, remaja terlibat narkoba, bahkan hari ini di tingkat remaja itu sudah memasuki pada taraf yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak segan-segan lagi menyakiti badan, bahkan membunuh temannya sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi hari ini di kota-kota besar, tapi hari ini sudah menjamur hampir di seluruh wilayah Nusantara, negara Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Dan lebih menyakitkan lagi, memilukan hati kita lagi,
peristiwa itu sudah terjadi di bumi Aceh yang kita banggakan ini, di kota Lok Semawe, seperti yang diberitakan beberapa waktu yang lalu. Sejumlah anak kita, adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP, SMA, mereka melakukan tawuran, bahkan menjurus kepada pembunuhan, atau dalam bahasa keren hari ini disebut dengan kelompok begal. Pertanyaannya adalah, salahkah sekolah mendidiknya? Salahkah kampus-kampus yang ada di Lok Semawe, mulai dari kampus Politeknik, IAIN, Unimal, dan lain sebagainya? Apakah salah konsep kurikulum yang diberikan oleh dosen, para guru kepada mereka? Maka mari kita jawab. 15-20 menit ke depan lewat nasihat singkat khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan nantinya ini menjadi sebuah renungan kepada kita selaku orang tua, kepada kita selaku decision maker, sebagai pemerintah, pimpinan kampus, ataupun kita sebagai pribadi yang terjerumus, yang hampir terjerumus ke lembah kesesatan itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai referensi dasar yang perlu kita pahami, Al-Quran belasan abad yang telah silam telah memberikan warning tersebut di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga pulalah keluargamu daripada api neraka. Sebelum kita lahir, sebelum mereka itu mengenal dunia ini, ayat ini sudah Allah gambarkan sebagai bentuk daripada kehati-hatian bagi kita yang punya anak, dan bagi kita yang punya mahasiswa, dan bagi kami yang punya peserta didik di level SD, SMP, dan SMA. Lalu kenapa peristiwa-peristiwa yang seperti kita ukirkan tadi itu terjadi? Padahal mereka mengikuti pendidikan di level paling bawah, PAUD, TK, kemudian beranjak kepada SD 6 tahun, malah mereka memilih SD IT lagi yang berbasis agama, dominan agama. Setelah itu mereka melanjutkan ke level SMP, IT bahkan lagi, dan SMA, sampai kepada kuliah di universitas, mengecam ilmu pengetahuan di kampus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jamaah yang mulia, jawabannya adalah faktor pendidikan. Ingat, Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa persoalan yang dialami oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, dan itu terjadi di semua negara, adalah persoalan moralitas.
Dan apa yang kita gambarkan tadi itu adalah moralitas. Itulah potret moral generasi kita pada hari ini. Kalau itu terjadi, anak-anak yang tak sekolahan, oke saja, mereka tidak mendapat pendidikan apa-apa, tetapi mereka mendapat segala-galanya. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, baik buruknya generasi bangsa ini sangat tergantung kepada pendidikan yang dia peroleh. Makanya tujuan pemerintah membentuk lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan undang-undang yang telah digariskan, bahwa mencerdaskan bangsa ini untuk membentuk generasi-generasi bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa. Itu kalau tujuan, visi dan misi pendidikan Islam. Tapi kenapa moralitas hari ini sangat memprihatinkan? Jamaah yang mulia, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara membagi lingkungan pendidikan itu kepada 3. Apa yang disebut dengan tri pusat pendidikan. Yang pertama, kata beliau, lingkungan pendidikan rumah tangga. Artinya rumah tangga adalah level pertama, lembaga pendidikan pertama yang didapati oleh anak-anak kita. Mulai dari mereka dalam kandungan sampai mereka lahir ke muka bumi ini, sampai mereka mendapat level pendidikan yang kedua di sekolah. Makanya Allah tadi mengatakan, ayat tadi Allah tegaskan, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman yang mempunyai anak, baik laki maupun perempuan, jaga dirimu. Lalu karena kamu sudah punya anak istri, jaga keluargamu daripada api neraka. Ini level pendidikan yang pertama. Makanya Rasul juga menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Jamaah, bayi itu lahir fitrah. Tiap-tiap bayi itu lahir fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Al-fitrah, ma huwa al-fitrah? Fitrah itu bukan putih. Terminologi putih dengan suci beda sekali, jauh berbeda. Ibarat kita melihat kertas putih, itu putih, dia tidak ada potensi apa-apa. Para ulama mengatakan fitrah itu adalah seorang bayi yang telah lahir ke atas permukaan bumi ini, dia sudah memiliki potensi ketuhanan. Suci dia. Suci dalam artian dia itu tidak terkontaminasi dengan bentuk-bentuk kekufuran. Dia itu lahir sebagai seorang yang fitrah, sebagai seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya. Ketika kita berada di alam kandungan ibunda kita, Allah sudah mengambil memorandum of understanding dengan kita, ngeruh kita. Allah tanyakan, alastu bi rabbikum, apakah saya ini Tuhanmu? Lalu kita, jamaah saya, semua kita menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Siapa yang jawab itu? Semua bayi-bayi yang lahir ke dunia ini, baik bayi-bayi yang lahir dalam rahim ibunda muslim maupun bayi-bayi yang lahir dari ibundanya non muslim, semua mereka mengakui keesaan Allah. Itulah namanya fitrah.
siapa yang membuat mereka durhaka? Siapa yang membuat mereka itu membunuh orang? Siapa yang membuat mereka itu diajak ke masjid malah pergi ke laut? Mungkin salah asuh. Metodologi pembelajaran yang diberikan kepada mereka itu keras. Atau mereka tidak mendapat kasih sayang. Atau orang tuanya dengan mamanya, dengan ayahnya itu asik bertengkar di rumah. Maka anak-anak kita hilang, lost. Uswatun hasanah yang diharapkan dari orang tuanya, lost identity, hilang identitasnya sebagai seorang anak yang ingin mendambakan orang tua adalah idolanya. Itu yang membuat mereka terbentuklah karakter-karakter yang keras. Kasih sayangnya hilang. Akhirnya dia lari keluar mencari komunitas-komunitas. Maka mereka itu terpengaruh, yang pada akhirnya mereka itu ikut ugal-ugalan, terlibat dalam sabu-sabu, terlibat di dalam perampokan, atau yang disebut dengan terlibat dalam kelompok begal. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Ini faktor yang pertama. Maka kasus yang kita sampaikan tadi, jamaah sekalian, dari sejumlah siswa yang kemarin diamankan oleh Polres Lok Sumawe, hampir semua mereka setelah diperiksa, rata-rata mereka itu adalah from broken home, berasal dari rumah tangga yang berantakan. Tanya bak tak fikir tak lemak roti, anak yang jadi korban. Ada yang mereka sebahagian orang tuanya sedang mengurus penceraian. Ini yang terjadi, salah dari diri kita. Sekolah tidak pernah mengajarkan mereka itu untuk membunuh orang. Pendidikan tak pernah mengajak kita untuk berdusta, malah selalu diajarkan kejujuran. Sehingga apa yang disebut di sekolah itu ada kantin kejujuran. Tapi di rumah dididik kebohongan. Kita salah asuh kepada mereka. Di kampus, universitas manapun tak pernah. Di dalam silabus jelas kompetensi inti dan kompetensi dasarnya jelas. Setelah pembelajaran itu diberikan, diharapkan dalam TIK-TIU itu siswa mampu menjelaskan, siswa mampu mempraktekkan, siswa mampu semua itu. Tapi karena basic yang dia capai tidak sesuai dengan apa yang dia terima di kampus. Kampus hanya punya 2 jam, 4 jam lalu pulang. Sekolah SD, SMP itu batasnya hanya setengah hari. Selebihnya itu kemana? Urusan rumah tangga. Maka kemarin sampai larut malam mereka masih berkeliaran. Tidakkah orang tua menelpon? Tidakkah seorang ayah, seorang ibu yang mengandung sampai 9 bulan, di mana kamu nak? Sudah larut malam jam 10, 11, 12 kamu enggak nampak pulang, di mana kamu? Tak pernah kita tanyakan. Ingin kita ambil sebuah hukuman, undang-undang mengamanatkan mereka adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sehingga enggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kemarin ada yang menggertak polisi lagi. Gawat, ganas sekarang. Ketika mau dikejar dia, mau dihantam dengan parang. Polisi baju preman. Untung diambil pistol, ditembak ke atas sebagai bentuk peringatan. Pria. Haruskah anak kita itu harus berurusan dengan polisi? Haruskah anak kita harus berurusan dengan hukum? Tapi kalau terus-menerus terjadi seperti itu, nyawa orang hilang, bukan tidak mungkin
mereka terpaksa harus diamankan. Tapi sesungguhnya hukum tidak seperti itu. Negara tidak bermaksud seperti itu. Berbagai macam fasilitas diberikan. Sekolah hari ini gratis. Bidik misi di kampus ada. Bantuan operasional sekolah BOS ada. Satu anak 1.250.000. Salah apa lagi? Di Aceh umumnya tidak bayar, gratis. Dana bidik misi, dana BSM bantuan siswa miskin, PIP program Indonesia Pintar, semua diberikan. Salah apa lagi? Inilah jamaah orang tua sebagai guru utama. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk mewujudkan generasi-generasi kita yang berakhlak mulia, terhindar dari persoalan-persoalan tersebut, ayo kita introspeksi diri. Kita pergi pagi jam 8, jam 5 sore pulang. Berapa kali kita pernah menelpon anak? Ternyata tidak ada. Mereka besar di tengah jalan. Ayo introspeksi. Ini lingkungan yang pertama. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Kalau tadi rumah tangga, sekolah. Di sekolah dia diberikan arahan, baik secara kognitif, afektif, psikomotor. 3 domain pendidikan. Terkadang dia sukses dalam domain kognitif, dia cerdas intelektualnya. Tapi pendidikan tidak cukup dengan intelektualnya, perlu diaplikasikan dalam bentuk afektif dan psikomotor. Sikap, perbuatan, actionnya. Hari ini pendidikan berhasil mungkin mendidik kognitif mereka, tapi psikomotor, afektifnya itu Masya Allah. Kenapa? Sekolah sudah selesai sampai jam 12, kampus sudah selesai cuma 2 SKS, tapi selebihnya psikomotor dan afektif di rumah. Nak sudah sholat, nak ada puasa, nak jangan mencaci orang lain. Di sana durasinya lebih lama. Maka pendidikan juga telah berusaha keras mendidik generasi-generasi bangsa ini. Walaupun kita sadari, kita akui ada mungkin 1-2 orang yang barangkali para guru yang salah metodologi, boleh jadi mungkin bukan berbasis daripada pendidikan dan sebagainya, tapi secara umum tertuang dalam undang-undang bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik. Walaupun ada hal-hal yang kecil terjadi, terkadang guru masuk penjara. Inilah kondisi hari ini. Jamaah yang mulia. Kemudian lingkungan pendidikan yang ketiga adalah masyarakat, lingkungan masyarakat. Ini yang sering membuat kita orang tua keriting bertago. Di rumah sudah kita berikan pendidikan, pengajian, sekolah, tetapi dia di belakang kita, dia cari komunitas lain. Inilah yang perlu kita kontrol. Ketika 10-11 belum pulang, di mana dia? Ini jamaah yang mulia. Maka kita berharap mudah-mudahan Kota Lusmawe ke depannya nanti cukuplah potret-potret yang terjadi itu sebagai contoh pertama dan yang terakhir yang terjadi, yang belum saatnya, belum wajar terjadi pada usia seperti itu. Tentu semua itu akan terlaksana bila peran kita sebagai orang tua menempatkan posisi kita pada tempat yang sebenarnya. Jangan salahkan anak-anak ketika mereka berbuat onar. Mungkin salah pola asuh yang kita berikan kepadanya. Bukan salah sekolah mendidik mereka. Mungkin memang mereka belum masuk sekolah, memang sudah jiwanya seperti itu. Bukan salah lingkungan kadang, karena ada pepatah mengatakan menyemeh lam umpung kurungkong dalam najis tastia tetap wate tacok meh darah jir ke meh. Artinya kalau dia sudah siap, matang emosional, matang religiusnya, matang kebaikan yang ada dalam jiwanya itu, kemanapun dia pergi emas tetap akan emas. Mudah-mudahan insyaallah
semua pendidikan yang ada di Kota Lus Mawe ini, juga kampus-kampus yang hari ini memproduksikan generasi penerus bangsa ke depan ini. InsyaAllah kita berlindung kepada Allah akan lahir generasi yang cerdas, memiliki kompetensi intelektual, memiliki kompetensi spiritual, dan memiliki kompetensi emosional yang baik. InsyaAllah mereka akan mewujudkanlah sebuah kehidupan yang bahagia dunia wal akhirah. Demikian barangkali selayan pandang yang bisa kami sampaikan pada khutbah yang memang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya kepada kami dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.